Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang harusnya didapat oleh kita setelah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan adalah dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang harus kita dapatkan. Jadi ketika kita tidak ada perubahan atau iman kita, takwa kita tidak ada peningkatan setelah datangnya bulan suci Ramadan, maka itu tandanya bulan suci Ramadan yang telah terlewatkan saat ini, dia hadir, dia datang, tapi tidak ada artinya untuk kita semuanya. Sia-sia. Padahal diharapkan kedatangan bulan suci Ramadan ini untuk memicu kita agar tambah semangat melaksanakan ibadah. Yang tadinya malas-malasan, diharapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini menjadi rajin. Yang tidak mau baca Quran, tidak suka baca Quran, diharapkan rajin baca Quran. Tapi ketika kedatangannya Ramadan ini, kemudian setelah Ramadan pergi, kita biasa-biasa saja seperti sebelum ada Ramadan, dan setelahnya tidak ada efeknya untuk kita, amal kita, untuk diri kita, ya maka percuma lur. Kita habis umurnya tidak dapat apa-apa. Pada Ramadan itu datang hanya setahun sekali. Ya, dia datang hanya setahun sekali. Yang anehnya lagi, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita kuat-kuatin, baik itu tadarusnya, sholat rawehnya, ya, hingga qiyamul lailnya, hingga sampai waktu pagi, waktu fajar, waktu sahur. Setelah itu kemudian berjamaah subuh bersama-sama. Tapi habis Ramadan, ironinya masjid musola sepi kembali. Coba kalian tengok di sana, di luaran sana, masjid mana yang jam segini ada penghuninya? Coba lihat sana, musola mana yang jam segini ada orangnya? Tidak ada. Ini sekarang jam 2:30 lebih 5 menit. Coba antum cari, tidak ada. Padahal ketika masuk bulan suci Ramadan itu masih banyak orang-orang yang sedang tadarus Al-Quran. Para santri saja sudah banyak yang tadarus Al-Quran, orang dia mulai. Tapi habis Ramadan kok ternyata malah tidak dipertahankan, tidak ditingkatkan, justru malah mengalami kemerosotan. Ini kan namanya apa namanya itu? Mau dibilang kegagalan, pokoknya dengan tidak terima. Kalau tidak dibilang kegagalan, memang itu nyata. Kenyataannya seperti itu. Jadi yang aneh kok Ramadan, dengan setelah Ramadan itu malah justru kita malah merosot. Ketika Ramadan itu kita luar biasa sekali, tidak siapa yang tidak kenal dengan antum. Berangkat pulang ke masjid, tadarus Al-Quran bisa sampai 2 khataman, ada yang 4 khataman, ada yang 4 khataman. Tapi setelah Ramadan, Quranmu mana? Coba aku tak tanya, tadi kamu baca Quran atau tidak? Jadi seolah-olah ini kok kayak ibadah musiman ya.
kaya ibadah musiman. Setelah selesai Ramadan, Quran kamu taruh ndak tahu, taruh kemana. Padahal ketika Ramadan kamu itu seolah-olah fastabiqul khair, berlomba-lomba dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan tetanggamu untuk banyak-banyakkan jus. Habis Ramadan boro-boro baca 1 juz sehari kamu. Ini kan namanya kemerosotan ini. Justru malah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya setelah Ramadan ini, kamu tetap terjaga keimanan dan ketakwaannya, ya kan? Tempatmu tinggi, kedudukanmu tinggi, makommu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menstabilkan amalmu. Kemudian kamu itu dihargai oleh Allah, ditempatkan dihargai pada tempat yang setinggi-tingginya karena keistiqomahanmu. Tapi ternyata setelah Ramadan ini malah justru merosot turun. Bagaimana tidak turun kalau di Ramadan jam segini mungkin antum masih baca Quran, masih qiyamul lail, sholat malam. Sekarang di mana? Kamu tidur, kan? Kamu tidur. Ada yang jam segini tidak tidur tapi ternyata dia buka HP, lihat YouTube, lihat Facebook, buka WhatsApp. Jadi untuk sesuatu yang memang ada waktunya sendiri. Harusnya malam itu kita gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan renungan malam, kan seperti itu. Oke lah ya. Jadi intinya yang akan saya sampaikan yang saya sampaikan dari awal sampai saat ini adalah, kok kita itu habis Ramadan itu kok malah merosot gitu loh, bukan malah naik. Ya paling tidak bertahan. Ini kok merosot, kayak kok balas dendam. Habis Ramadan itu buat balas dendam. Kemarin waktu Ramadan aku capek baca Al-Quran tiap malam, tiap hari. Jadi digunakan habis Ramadan itu untuk tidur-tiduran, malas-malasan. Ini kan sesuatu yang salah. Kalian harus pahami ya, harus ketahui juga. Ramadan itu satu kebaikan Allah bisa lipat gandakan 1000 kali lipatan. Satu kebaikan dilipat gandakan 1000. Kalau di hari-hari biasa itu 10. Kan tidak imbang ini, jauh banget. Kalau hari-hari biasa itu 10. Man amila bihasanatin falahu asun amsalih. Barang siapa melakukan satu kebaikan, falahu asun amsalih, dia akan mendapatkan 10 lipatan. Kalau bulan suci Ramadan itu 1000. Jadi tidak imbang. Jadi ketika dalam bulan suci Ramadan kamu melakukan amaliyah kebajikan dilipat gandakan 1000, setelah Ramadan kamu dilipat gandakan 10. Nah, tidak imbang. Kalau kamu sudah tahu tidak imbang, berarti setelah Ramadan kamu harus lebih giat melebihi Ramadan, kan seperti itu. Ini justru malah tidak, sebaliknya. Ramadannya giat, habis Ramadan malah. Coba kamu ngerasa enggak ini? Ini yang muda-mudi nih, atau bapak-bapak ibu-ibu ini, jangan ngerasa mboten Pak. Merasa enggak bahwa antum itu merosot? Kalau dalam bulan suci Ramadan setiap hari tadarus Al-Quran, baca Quran, qiyamul lail. Tapi setelah Ramadan banyak nonton TV-nya, banyak nonton sinetronnya, banyak lihat HP-nya, muda-mudi, banyak lihat Facebook, untuk hal-hal yang memang sebenarnya udah begitu penting.
Menurut kami tidak begitu penting. Kalau untuk informasi, ya kita informasi. Tapi kan tidak setiap hari kita melototi HP kan seperti itu. Orang sekarang cenderung baca WhatsApp dengan baca Quran itu masih suka dengan baca WhatsApp. Kalau mainan HP itu satu hari, enggak, yang namanya lelah itu enggak ada. Tapi kalau baca Quran baru hanya 15 menit sudah malas-malasan, sudah tengok matanya jelalatan, ingin berhenti. Kok kita malah sekarang justru suka dengan produk manusia daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini ya. Jadi maksud kami, ayolah kita berubah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi habis Ramadan justru malah kita harus meningkat, melejit seperti itu. Bukan malah turun. Ini kan turun hampir keseluruhan gitu loh. Hampir keseluruhan itu seperti itu. Habis Ramadan ya sudah. Padahal waktu Ramadan luar biasa sekali ya kan, luar biasa sekali. Kita dengar speaker sana, masjid A, masjid B, musola A, musola B, semuanya pada menggaungkan Al-Quran. Di speaker itu bunyi tadarus Al-Quran. Tapi setelah itu mana orangnya? Ya kan? Berarti kalau seperti itu, yang salah kitanya ini yang salah. Berarti kedatangan bulan suci Ramadan ini tidak membawa efek atau tidak ada asarnya setelah itu, tidak ada efeknya. Padahal datangnya Ramadan itu diharapkan ada efek positifnya untuk kita ke depannya, yang tadinya malas-malasan menjadi rajin. Maka aku dukung sekali dan aku doakan mudah-mudahan kalian-kalian yang saat ini masih istiqomah, qiyamul lailnya masih, tadarus Al-Quran yang masih, saya doakan mudah-mudahan bisa selalu istiqomah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Amin Allahumma amin. Bagi kalian yang belum atau yang masih malas-malasan atau masih tidak mau membuka Al-Quran, ayolah, jangan seperti itu. Buka Al-Quran kembali. Al-Quranmu yang kamu baca Ramadan kemarin dibuka. Jangan hanya di Ramadan saja. Kita manfaatkan, maksimalkan. Masa malam kita gunakan hanya untuk tidur terus. Ini dunia dulu. Dunia itu bukan tempat kita. Bukan tempat yang Allah sediakan untuk persinggahan kita, bukan. Untuk tempat peristirahatan kita, bukan. Ini adalah tempat singgah kita saja. Yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk banyak beramal, banyak beribadah. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal kita. Dunia itu hanya tempat persinggahan kita, itu saja sementara, untuk bagaimana kita itu memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah. Jangan tertipu di dalamnya. Masa kamu habiskan waktumu untuk tidur saja? Bangun tidur buka HP, mau tidur lihat HP. Habis waktumu nanti. Umurmu terus berjalan, tapi amalmu tidak ada yang signifikan, yang terlihat ada peningkatan yang jos, itu tidak ada. Kalau seperti itu sih gimana? Aduh. Jadi gunakanlah ya, dimanfaatkan waktu yang tersisa, waktu yang ada. Ya dari umurmu, tersisa dari umurmu. Jadi
Jangan kalau setelah Ramadan kok tak lihat-lihat. Ya semuanya, hampir semuanya. Hampir semuanya, ya berarti tidak semuanya, hampir semuanya. Itu kok malah merosot ya. Merosot bukannya naik, malah merosot. Masjid kosong, musola kosong. Antum bisa lihat jam 8, maaf jangan 8, enggak jam 8, setengah 8 saja sudah ada masjid musola yang dimatikan lampunya, padamkan lampunya. Loh, lampu padam itu kan menunjukkan tidak ada penghuninya di dalamnya. Orang ana wong nekat. Padahal kalau Ramadan setengah 8 itu, waduh, masih sore banget. Ya, di sini saja, di pesantren kami saja itu bisa sampai pagi. Tadarusan itu hampir full 1 bulan itu. Anak-anak itu tadarusan itu sampai pagi. Kuat. Coba harus sekarang. Masjidnya juga ada. Walau anaknya ada. Ini semuanya ini. Jadi ini keprihatinan kita. Jadi yang bisa merubah siapa? Ya diri kita. Bukan orang lain. Yang bisa merubah itu kita sendiri. Ya ayo kita rubah. Ya, kalau habis Ramadan kita terus meningkatkan kebaikan-kebaikan, amal ibadah kita. Jangan malah merosot. Ribut ya. Kalau merosot ngono kuwi kan aduh jan eman-eman. Lho wingi berarti Ramadan iki kepriwe wingi Ramadan? Ramadannya itu seperti apa berarti? Makanya apa ya namanya ya? Kita bersama-sama lah saling ingat mengingatkan seperti itu. Jadi ketika Ramadan kalian bisa menghatamkan Quran, kenapa setelah Ramadan tidak bisa? Masalahnya apa? Apa masalahnya? Nah itu kan Ramadan. Loh, kalau kamu mau menghatamkan Al-Quran menunggu datangnya Ramadan, ya kalau tahun depan kamu menjumpai, kalau kamu mati, tidak pernah khatam kamu, ya kan? Tidak pernah khatam. Ini Ramadan tidak akan mungkin bisa dikembalikan lagi, tidak akan mungkin. Dia sudah meninggalkan kita semuanya, meninggalkan aku dan kamu. Jadi dia sudah pergi. Yang akan datang adalah Ramadan tahun depan. Itu kalau kita masih dipertemukan oleh Allah. Nah kalau kita mau menghatamkan Al-Quran nunggu Ramadan, dia mulai nunggu Ramadan, ya kamu rugi. Ya kalau kamu masih hidup, kalau kamu mati. Jadi ininya dipakai. Kita harus berpikir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akal dan pikiran ini kan tujuannya untuk kita pikirkan ya, mana yang baik, yang tidak baik, mana yang menguntungkan kita dan mana yang merugikan kita. Makanya ketika kita mendapatkan tausiah dari alim ulama, kita masuk ke telinga. Dari telinga kemudian dipikir, masuk ke pikiran. Akal pikiran ini harus suruh berpikir. Akal pikiran ini nanti masuk ke hati. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Menunggu. Jangan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi ini memang hampir keseluruhan seperti itu. Makanya kan wong ngomong niku kepenak. Orang ngomong itu mudah, bicara itu mudah.
Ya, mengolah kata itu mudah bagi mereka-mereka yang memang ahli bahasa, ahli mengolah kata. Tapi untuk bisa masuk ke dalam hatinya jamaah, masuk ke dalam hatinya seseorang itu yang susah. Karena tidak semuanya ucapan yang didengar bahasanya tertata dengan manis dan indah itu bisa masuk ke dalam dadanya para jamaah. Terkadang ada kiai yang bahasanya itu enggak begitu tertata dengan baik, bahasanya itu kurang nyaman didengar dalam pengolahan katanya, tapi malah masuk ke hatinya para jamaah karena memang mereka berbicara sesuai dengan fakta. Jadi ketika dia mengatakan ayo qiyamul lail, memang dia benar-benar qiyamul lail. Ayo kita sholat berjamaah, memang dia benar-benar sholatnya berjamaah. Kan banyak sekarang orang yang hanya ngomong-ngomong doang, tapi ternyata kenyataannya nih ngomong-ngomong tok, nih ternyata dia itu jarakoni, jar ngajar, ra ora koni nglakoni. Jarakoni wis ngajar tapi ra nglakoni. Sing bener kan jarkoni, jar ngajar, koni yo nglakoni. Jadi beda kan. Kalau jarkoni itu malah yang benar, yang tidak benar itu jarakoni, wis ngajar ra nglakoni. Jadi pada kena jarakoni iki padha ndak. Justru malah yang benar itu jarkoni, ngajar tur nglakoni. Sing ora bener jarakoni, wis ngajar ra nglakoni. Jadi zaman sekarang cari orang yang benar itu susah sekali. Golek wong pinter, waduh, wong bener iki susah, subhanallah. Golek wong bener iki susah. Wong alim sing ngamalna ilmune, tur ahli wirai niki susah. Susah zaman saiki. Makanya ketika masuk ke hatinya masuk ke telinganya para jamaah ya masuk kuping tengah, ya kanan, keluar kuping kiri. Ya karena hampir ya, para jamaah itu mendengar, menangkapnya itu tidak masuk ke dalam hati. Ya terkadang kita memang tidak boleh munafik ya, tidak boleh munafik. Ada apa sih dengan jamaah kita, ada apa sih dengan masyarakat kita? Mungkin karena kembali lagi kepada kita, mungkin karena kitanya sendiri. Ini cok ngomong-ngomong tapi tidak kita tandangi atau kita lakoni. Bon ya, terus intinya yuk kita rubah lagi, rubah. Jangan sampai habis Ramadan malah merosot. Habis Ramadan malah merosot. Justru malah harus mengalami peningkatan. Kalau Ramadan kemarin antum bisa tidak tidur tengah malam sampai pagi. Pagi juga bisa aktivitas. Kenapa setelah Ramadan antum tidur setiap malam? Jadi diminimalkan ya, diminimalisirkan untuk jangan terlalu banyak tidur, tapi juga dimaksimalkan, dibanyakan lah sholat malamnya, lah ibadah pada tengah malamnya. Jangan tidak tidur ternyata malah mainan HP, ya tidak ada bedanya, itu sama saja. Bisa dipahami nggih. Jadi kalau Ramadan kita bisa seperti itu, kenapa habis Ramadan tidak? Justru malah efek daripada Ramadan itu memberikan kesemangatan kita, peningkatan ibadah kita, amaliyah kita, bukan malah kemerosotan. Sekali lagi, bukan malah kemerosotan. Jadi bagi antum yang saat ini merasa
Oh iya ya, benar ya, aku memang merosot loh. Ramadan saya bisa menghatamkan 1, 2, sampai 4 loh. Sampai 4 hataman. Itu kan hebat banget. Betul. Benar, itu hebat banget. Tapi kok sekarang boro-boro, jangankan menghatamkan, membaca saja enggak. Ini kan sedih banget ini. Menyedihkan sekali. Di mana ya, apa kreatifmu di waktu Ramadan dulu, waktu Ramadan kemarin? Di mana kesemangatanmu di Ramadan kemarin? Tunjukkan sekarang. Jangan malah kamu merosot. Aduh, udahlah ya, sudah seperti itu sajalah. Bingung mau ngomong apa lagi, karena hampir ini keseluruhan seperti itu. Ini kan tidak baik ya, sesuatu yang tidak baik. Jadi ya, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini kita bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.